Halo teman-teman, sebelum saya mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya, alangkah baiknya saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Devi Armaluta Barat dengan NIM 2021-65003. Saya dari Universitas Patimura Ambon, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di sini saya akan membahas tentang sistem imun pada ikan. Nah, sistem imun atau imunitas atau kekebalan adalah mekanisme pertahanan diri terhadap partikel asing atau patogen. Setiap adanya infeksi mikroorganisme baik bakteri, virus, dan parasit atau jamur ke dalam tubuh, maka ikan atau udang akan memberikan respon dengan sistem pertahanan tubuh. Selanjutnya, sistem imun ikan dapat terserang oleh berbagai jenis bakteri, virus, dan jamur. Yang pertama, kita membahas tentang virus. Virus adalah agen infeksius yang terdiri dari materi genetik seperti DNA atau RNA yang dikemas dalam protein. Virus tidak dapat berkembang biak atau bertahan hidup tanpa menginfeksi sel-sel organisme lainnya. Mereka menyebabkan penyakit pada berbagai jenis organisme, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan berikut adalah contohnya. Yang pertama, Spring Viremia of Carps virus atau SVCV. Virus ini menyebabkan penyakit Spring Viremia of Carps pada ikan mas dan beberapa spesies ikan carpers lainnya. Yang kedua, Koi herpes virus atau KHV. Virus ini menyebabkan penyakit koi herpes virus atau KHV pada ikan koi dan beberapa jenis ikan herpes lainnya. Yang ketiga, Infeksius Salmon Anemia Virus atau ISAV. Virus ini menyebabkan penyakit infeksius salmon anemia atau ISA pada salmon yang beberapa spesies salmonid lainnya. Yang keempat, Caprinid herpes virus ketiga. Virus ini menyebabkan penyakit koi herpes virus disease pada ikan koi dan beberapa spesies ikan carpers lainnya. Nah, berikut ini pengobatan penyakit virus pada ikan memerlukan pendekatan yang holistik dengan spesies ikan yang terkena. Pastikan penyakit pada ikan kepada ahli perikanan atau dokter hewan yang berpengalaman dalam perawatan ikan. 2. Bakteri. Bakteri pada sistem imun merujuk pada berbagai jenis bakteri yang dapat menyebabkan penyakit pada ikan. Ketika sistem imun ikan melemah atau terganggu, bakteri tersebut dapat menginfeksi ikan dan menyebabkan berbagai penyakit. Berikut adalah contoh bakteri yang dapat menyerang ikan. Yang pertama, Aeromonas sp. Bakteri ini seringkali menjadi penyebab penyakit Aeromonas atau penyakit ulkus merah pada ikan. Gejalanya termasuk luka terbuka berwarna merah, peradangan, dan pembengkakan pada tubuh ikan. Yang kedua, Vibrio sp. Vibrio dapat menyebabkan penyakit fibriosis pada ikan. Gejala umum meliputi lesi berwarna gelap pada kulit, kehilangan nafsu makan, dan kematian dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, Edwardsilla sp. Bakteri ini menyebabkan penyakit Edwardsilosis atau penyakit berdarah pada ikan. Gejala termasuk perubahan warna pada kulit, peradangan pada insang, pembengkakan perut, dan kehilangan nafsu makan. Yang keempat, Pseudomonas sp. Beberapa spesies Pseudomonas dapat menginfeksi ikan dan menyebabkan penyakit seperti septisemia atau infeksi darah, luka terbuka, dan lesi pada kulit. Yang kelima, Streptococcus sp. Bakteri Streptococcus menyebabkan penyakit Streptococcus pada ikan. Gejala yang mungkin muncul termasuk perubahan pada warna kulit, pembengkakan insang, dan peradangan pada organ dalam. Berikut adalah pengobatan untuk infeksi bakteri pada ikan. Dapat melibatkan penggunaan antibiotik yang ditujukan untuk mengatasi bakteri spesifik yang menyebabkan penyakit. Penting untuk konsultasi dengan seorang dokter hewan yang berpengalaman dalam pengobatan ikan untuk diagnosis dan pengobatan yang tepat. Lanjut, yang ketiga, jamur. Jamur pada sistem imun ikan adalah infeksi yang disebabkan oleh organisme jamur yang dapat mengganggu atau merusak sistem pertahanan tubuh ikan. Ini dalam melemahkan ikan dan membuat lebih rentan terhadap penyakit lainnya. Jamur yang dapat menyebabkan infeksi pada ikan dikenal sebagai patogen atau agen penyebab penyakit. Beberapa contoh jamur yang dapat menyebabkan infeksi pada ikan adalah
Yang pertama, Ichthyopyrus multifilius atau ikan putih. Jamur ini menyebabkan penyakit ikan putih, juga dikenal sebagai penyakit itch. Ikan yang akan terinfeksi akan mengalami gejala seperti munculnya bintik-bintik putih di kulit dan siripnya, serta penurunan nafsu makan dan pernapasan yang cepat. Yang kedua, Saprolegnia spp. Jamur ini menyebabkan penyakit saprolegniasis. Ikan yang terinfeksi akan mengalami pertumbuhan benang putih atau abu-abu di kulit sirip atau insang mereka. Infeksi ini umumnya terjadi pada ikan yang cedera atau lemah. Yang ketiga, Apnomesis invadas. Jamur ini menyebabkan penyakit ulseratif ikan, juga dikenal sebagai penyakit watan mual. Ikan yang terinfeksi akan mengalami ulserasi pada kulit dan jaringan tubuh yang dalam. Gejala meliputi lesi merah terbuka, pembengkakan, dan kerusakan jaringan. 4. Branchiomasis spp. Jamur ini menyebabkan penyakit branchiomasis yang dapat mempengaruhi insang ikan. Ikan yang terinfeksi akan mengalami perubahan pada insangnya, seperti adanya bintik-bintik berwarna gelap atau jaringan insang akan terlihat merah atau meradang. Berikut adalah pengobatannya. Pengobatan untuk infeksi jamur pada ikan dapat melibatkan penggunaan obat-obat anti jamur yang diarahkan untuk menghilangkan infeksi dan memperkuat sistem kekebalan tubuh ikan. Pilihlah pengobatan yang tepat tergantung pada jenis jamur yang menyebabkan infeksi dan jenis ikan yang terkena. Dalam beberapa kasus, perawatan tambahan seperti peningkatan kualitas air, kebersihan akuarium, dan perubahan nutrisi ikan juga dapat membantu dalam pemeliharaan ikan yang terinfeksi jamur. Penting untuk berkonsul dengan ahli ikan atau dokter hewan yang berpengalaman dalam perawatan ikan untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem imun sebagai dasar vaksinasi pada ikan. Sistem imun berfungsi untuk melindungi ikan dari bakteri, virus, atau antigen asing atau protein. Oleh karena itu, sebelum dilakukan vaksinasi, penting untuk menentukan kapan sistem kekebalan sudah matang secara morfologis dan fungsional. Imunologi ikan memiliki sejarah yang lebih baru daripada imunologi manusia dan hewan. Teknologi dan metode aplikasi yang digunakan serupa. Metode pemberian vaksin untuk ikan bergantung pada spesies ikan patogen yang menginfeksi suhu dan lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke sistem kekebalan pada ikan. Yang pertama, sistem kekebalan non-spesifik. Sistem imun non-spesifik merupakan sistem imun yang tidak memerlukan paparan sebelumnya terhadap agen penyakit tertentu. Sistem imun non-spesifik pada ikan meliputi penghalangan fisik seperti kulit dan lapisan lendir, sel khusus seperti makrofag dan sel NK serta larut tertentu seperti komplement dan interferon. Yang kedua, sistem kekebalan spesifik. Sistem imun spesifik berperan penting dalam keberhasilan proses vaksinasi pada ikan. Namun, sistem kekebalan ikan sangat berbeda dalam efisien dan kompleksitasnya dari vertebrata yang lebih tinggi. Sistem imun spesifik atau bawahan pada ikan mencakup respon humoral dan respon seluler. Respon imun yang dimensiasi oleh sel pada ikan mirip dengan mamalia dan bergantung pada keberadaan antigen, yang kemudian menghasilkan serangkaian peristiwa yang mencakup produksi sitokin dengan fungsi mengatur atau meningkatkan respon seluler. Demikianlah hasil presentasi PowerPoint saya. Jika ada kekurangan pengucapan dan penulisan kata-kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.